Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan dengan berkata haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita terkumpul di tempat ini dalam peribadatan kita di hari Minggu. Mari kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bukan satu kebetulan kita datang di tempat ini. Ketika kita datang di tempat ini, ketika kita memutuskan untuk menonton live streaming, itu memang adalah keputusan kita. Tetapi saya yakin dan percaya itu Tuhan yang menggerakkan. Amin. Untuk itu, mari jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri. Mari gunakan waktu pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Buka hatimu, fokuskan pikiranmu sama Tuhan. Jangan fokus hanya nanti di pujian penyembahan. Oh, pujian penyembahan sungguh-sungguh. Tetapi di firman Tuhan, orang main handphone, orang ada notifikasi, orang yang fokus firman Tuhan. Ketika, orang fokus di firman Tuhan. Nanti di pujian penyembahan, semua dalam pujian penyembahan, orang cuma sebagai penonton. Mari, orang mau fokus dari awal sampai akhir kepada Tuhan. Orang mau buka hati sampai benar-benar ketika di akhir nanti berkat Tuhan, janji Tuhan dalam ibadah kita diterima. Amin. Puji nama Tuhan. Mari buka hatimu. Teman-teman yang ada di tempat ini, kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Kita mau rasakan kasih Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Teman-teman yang di rumah yang menonton live streaming, walaupun kita beda jarak, tetapi Tuhan bekerja untukmu juga. Mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena cinta-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menikmati-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji-Mu di pagi hari ini. Kami tidak mau membuang waktu yang Kau telah berikan. Kami mau mencari Engkau selama Engkau berkenan ditemui Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap pribadi kami untuk menghadap tata-Mu. Kami mau buka hati. Kami mau fokus menyembah-Mu. Kami mau bertemu muka dengan muka Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh lambaikan tangan semua kita pagi hari ini yang merasa diberkati Tuhan. Katakan haleluya. 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 Ada lagi sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Hari ini mari bawa hatimu kepada Tuhan. Terima kasih. Mari saya jemput semua sama-sama sambil berdiri.
Kami rindu Engkau Tuhan. Tuhanku rindu Ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. katakan jiwa kami menanti. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Katakan ku nanti Engkau ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. sembah. Ku sembah Kami menyembah Engkau Tuhan. Allah kuasa dalam kemuliaan yang Katakan ku nanti Engkau Tuhan. ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang Jemaat Tuhan, katakan ku nanti Engkau. ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang Sambil angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan ku nanti Engkau, terima kasih. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang Kami menanti Engkau Tuhan. ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Nanti Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan ku sembah. Ku sembah Kami menyembah Engkau. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang Lagi katakan dalam kemuliaan. dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah Engkau ya Bapa, Kau Allah yang baik, Kau yang layak disembah, layak dimuliakan. Kami tinggikan, kami banggakan, kami muliakan Bapa, sebab nama-Mu besar. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami menyembah ku sembah ya Allah kuasa dalam kemuliaan. Lagi katakan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia Allah kita yang kudus. Amin. Dia Allah kita lah Allah yang baik. Sebab Dia Allah kita yang baik. Kita layak memuji. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Lagi katakan mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik.
bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan kita yang baik. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan bagi hari ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Mari lambaikan tanganmu, katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari angkat tangan saudara, katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan kita Dialah yang baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita adalah yang baik. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Kita Haleluya. tetap bersorak bagi Tuhan. Amin. Boleh kasih senyum yang paling meriah sekali. Boleh 1-2 detik saja. Buka maskernya. Kasih senyum samping kiri, samping kanan. Oke, kita tetap bersorak bagi Tuhan. Sebab Dialah kita yang terbesar dan termulia. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Yes. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
bersuara dan bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. haleluya. Haleluya. Yang besar. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan Allah kita, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang besar. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Lagi katakan Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya karena-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan. Aku percaya Tuhan. berkat-Mu Haleluya. melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji nama-Mu. Ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Lagi katakan, ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya Firman-Mu Tuhan. firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku Mari jemaat Tuhan sambil beri, sama-sama katakan, ya Tuhan kami percaya. ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Kita kesediaan Bapak Max Rumondo. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, pagi hari ini setelah kami dengar, memuji dan memuliakan Engkau, saatnya kami akan dengar firman Tuhan.
Biarlah setiap firman yang datang dalam hidup kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap hidup, semakin hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan, urapi hamba Tuhan akan melayani kami lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan berkata haleluya. Satu kali lagi kita memuji Tuhan dengan berkata haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar jemaat Peniel pagi ini? Oke, masih yang lain belum tahu apakah diajarkan lagi. Tetap cinta Yesus, saya tetap hidup baru. Jadi kenapa harus dinyatakan? Karena seperti waktu-waktu yang lalu saya sudah katakan bahwa ini adalah satu deklarasi. Deklarasi itu adalah satu pernyataan untuk kita lakukan setiap hari, setiap saat. Apa kabar jemaat Peniel pagi hari ini? Tetap cinta Yesus, saya tetap hidup baru. Puji Tuhan. Saya meyakini bahwa setiap kita akan terus tetap hidup dalam hidup yang baru. Pagi hari ini saya ingin membagikan kepada saudara-saudara tentang bagaimana satu prinsip lagi di dalam kerajaan Allah. Kenapa saya banyak kali mengajarkan prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah? Karena kita menghidupi gaya hidup ini atau kita harus hidup seperti apa gaya hidup Kristus. Setelah kita dikeluarkan dari gelap, sekarang kita berada di dalam terang. Nah, kalau kita sekarang sudah berada dalam terang bukan berarti begini. Berada dalam terang itu artinya kita sudah jadi orang Kristen. Belum tentu orang Kristen ada dalam terang. Tetapi kalau kita sudah ada dalam terang, maka kita harus mengerti bahwa terang itu seperti apa dan bagaimana gaya hidup terang. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang prinsip dalam kerajaan Allah adalah mengatur hati. Atau banyak kali kita mungkin lihat tentang ada istilah-istilah manajemen hati. Mari kita baca dulu Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-21. Ayat ini cukup singkat, tapi mari kita baca dan kita akan memahami sebentar. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang Kristen bukan berarti tidak perlu uang. Orang percaya bukan berarti tidak memerlukan uang. Semua kita memerlukan uang. Kita perlu uang untuk membeli pulsa, kita perlu uang untuk membeli air minum, kita perlu uang untuk membeli makanan, kita perlu uang untuk membeli rumah, kita perlu uang untuk membeli kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, tetapi yang harus kita pahami bahwa semua apa yang kita perlu itu, semua apa yang kita butuhkan itu, Alkitab telah katakan begini,
sebenarnya semuanya telah disediakan Tuhan untuk setiap kita warga kerajaan. Orang-orang percaya kepadanya yang mau hidup taat kepadanya, yang mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, di dalam prinsip atau di dalam kerajaan Allah kita harus mengetahui begini. Kerajaan Allah itu memiliki aturan, memiliki hukum yang harus kita ikuti, yang harus kita laksanakan. Tidak mungkin kita ada dalam kerajaan Allah dan kita menghidupi atau mengikuti aturan-aturan dunia. Nah, aturan dunia di sini bukan berbicara tentang hukum-hukum moral ya, atau hukum-hukum yang ada di Indonesia. Aturan Tuhan ini, aturan dunia ini atau hukum-hukum dunia ini berbicara tentang bagaimana dunia yang telah ada di bawah kekuasaan si jahat. Nah, dunia yang berada di bawah kekuasaan si jahat ini telah menetapkan aturan-aturan yang sama sekali bertentangan dengan aturan Tuhan, aturan kerajaan Allah. Nah, saya berharap saudara dalam Tuhan kita harus memahami ini, karena kalau kita memahami ini maka kita akan memposisikan kita atau diri kita atau hidup kita atau kerohanian kita di bawah aturan Tuhan, aturan kerajaan Allah, bukan di bawah aturan dunia. Kalau kita mengatur bagaimana keberadaan hidup kita, maka biarkanlah hidup kita diatur juga oleh Tuhan. Nah, saya ingin sekali kita memahami tentang manajemen hati. Saya tidak perlu terangkan tentang manajemen. Manajemen itu adalah dalam pengertian luasnya adalah bagaimana kita mengatur atau mengarahkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Ini pengertian mungkin luas dari manajemen. Di sini ada Bapak Robi yang magister manajemen. Nah, kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk mengatur, mengelola hati ini, maka kita hanya menyediakan begini, saudara-saudara. Memberikan kesempatan untuk Tuhan yang kendalikan seluruhnya. Karena memang dalam prinsip kerajaan Allah, kita adalah warga kerajaan Allah yang harus tunduk taat kepada perintah aturan dari raja. Yaitu raja dalam kerajaan Allah adalah Yesus. Nah, kalau Yesus adalah raja di dalam kerajaan Allah, maka yang mengendalikan seluruh warga kerajaan Allah adalah Yesus. Untuk itu kita cuma memberikan kesempatan atau memberikan diri kita untuk diatur, diperintah oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya ingin dulu sedang dalam Tuhan menjelaskan kepada saudara-saudara tentang hati. Karena kalau misalnya kita ingin mengatur atau mengelola hati atau memberikan hati kita untuk diatur Tuhan, maka kita harus tahu hati itu. Hati ini bukan berbicara tentang organ dalam tubuh kita. Organ ini adalah, kalau orang lihat anatomi tubuh manusia, maka ada liver. Tapi bukan itu. Kebanyakan orang menggambar hati itu bentuknya seperti ini. Love. Atau seringkali orang kalau coba foto sekarang dia begini. Apa ini? Hati. Kalau di bahasa drama Korea, apa dia nama ini? Sayo? Apa? Sarange. Sarangeo. Kalau orang Jawa begini, sarangeo. Hati. Nah, saudara dalam Tuhan, hati ini bukan berbicara tentang itu.
Tetapi hati ini kalau kita lihat dalam pengertian bahasa Ibraninya menggunakan kata leb. Leb di sini memiliki arti begini. Inner man, mind, dan heart. Ada 3 hal. Inner man, mind atau pikiran, dan heart. Heart di sini bukan hati, tapi lebih penjelasannya kepada jantung. Inner man itu adalah manusia batinia. Jadi sudah nggak dalam Tuhan, bagaimana kita mengatur atau bagaimana Tuhan atau kita mempersilahkan Tuhan mengatur hati kita. Karena seperti saya katakan tadi saudara-saudara, yang dapat mengatur hati kita cuma Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab kita untuk mengatur. Tanggung jawab kita untuk mengatur nanti kita lihat sebentar. Tetapi bagaimana Tuhan ingin agar supaya kehidupan atau hati kita, hati yang baik. Tentunya kalau misalnya mengatur mengelola hati, atau Tuhan yang mengatur dan mengelola hati, maka dia inginkan atau dia ingin mendapati dari kita hati yang baik. Hati yang taat. Hati yang suci. Hati yang murni. Kenapa harus seperti ini? Karena memang ini hal-hal yang harus dilakukan atau prinsip di dalam kerajaan Allah. Hati yang baik, kalau kita gunakan hukum dunia, memang cocok. Tetapi sudah nggak dalam Tuhan, hukum dunia atau aturan-aturan dunia atau aturan-aturan dunia yang telah dikuasai oleh si jahat atau setan, maka seringkali sudah nggak dalam Tuhan, sesuatu yang baik itu menurut ukuran dunia belum tentu baik menurut ukuran Tuhan. Untuk itu kita bukan pakai istilah atau hukum atau aturan dunia yang telah ada dalam kuasa si jahat. Nah, yang harus kita laksanakan bagaimana agar supaya hidup kita atau hati kita diatur untuk menjadi hati yang taat. Saudara dalam Tuhan, berbicara hati juga seringkali digambarkan dengan hidup manusia itu. Hidup kita. Kalau hidup manusia, tanggal itu saudara dalam Tuhan, ada begitu banyak orang berkata begini, wow dia luar biasa, baik dia, gagah dia. Terpuji dia. Nah, pasti kalau misalnya ada orang sampai berkata demikian, maka akan ada istilah begini, karena katuk dia seperti ini, karena katuk dia begitu, karena katuk dia ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus lebih kuat untuk memahami ini supaya kita kenal tentang kondisi-kondisi hati kita. Manusia batinia kita. Saya sudah pernah merangkan kepada saudara-saudara tentang ada 4 jenis hati dalam Alkitab. Pada saat firman Tuhan ditaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan. Jadi firman Tuhan yang ditaburkan, benih yang jatuh di pinggir jalan ini diartikan begini. Dia menerima firman tetapi iblis merampas benih itu. Datang burung-burung dan memakan benih itu. Sehingga benih ini jangankan tertanam. Baru ditaburkan belum tertanam, masih situ dia langsung dimakan. Ini kondisi hati. Baru ada benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu ini betul benih ini tertanam, bertumbuh, tetapi karena tanahnya kecil atau sedikit, Alkitab katakan dia cepat mati. Benih ini mati. Sehingga tidak bertumbuh, tidak berbuah.
Ada yang jatuh di antara semak duri. Antara semak duri ini, tetapi dia boleh bertumbuh, tetapi karena himpitan dari semak duri ini, matilah pertumbuhannya. Tetapi ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, saya sudah pernah menjelaskan kepada saudara-saudara tentang bagaimana pikiran bawah sadar kita harus menerima benih ilahi, firman Tuhan. Hati yang keras, hati yang berbatu-batu itu begini, hanya menerima firman dan tidak memasukkannya ke pikiran yang paling dalam. Pikiran bawah sadar. Saya sudah pernah terangkan kepada saudara bahwa pikiran bawah sadar ini mempengaruhi 95% hidup kita. Atau artinya begini saudara-saudara. Semua yang kita laksanakan, aktivitas setiap hari itu karena sesuatu yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar ini sudah terbentuk mulai dari sejak kita lahir. Kita bertumbuh semakin hari semakin besar sampai menjadi dewasa, sampai menjadi sampai menjadi besar. Maka sesuatu yang telah dimasukkan ke pikiran bawah sadar ini itu yang mempengaruhi hidup kita. Saya berikan contoh saudara-saudara, kalau kita dari kecil sudah biasa sikat gigi, pada saat kita besar kita tidak diajarkan lagi bagaimana cara menyikat gigi. Karena dari kecil kita sudah biasa. Artinya begini, sudah terbentuk satu pola, satu gaya yang sudah melekat kuat dalam hidup kita. Nah, ada yang menguasai hanya 5% pikiran sadar. Pikiran sadar itu begini, sama dengan istilah yang saya sampaikan di hati yang tanah yang berbatu-batu. Hanya menerima firman sekejap saja, amin, yes, puji Tuhan luar biasa, ya. Tetapi saudara-saudara Tuhan cuma masuk di pikiran sadar. Cuma masuk di pikiran sadar, artinya firman itu kita yakini betul, tetapi pada saat kita selesai dalam peribadatan mungkin seperti ini, kita sudah kena lupa. Ataupun kalau misalnya kita masih ingat, betul, tapi mempengaruhi hidup kita cuma 5%. Sangat kecil. Untuk itu kita harus menyimpannya dalam hati. Memasukkannya dalam hati. Firman Tuhan yang telah tertabur dalam hati kita yang paling dalam itu akan mengerjakan sesuatu. Tapi kita harus ingat, ternyata di hati yang paling dalam itu bukan cuma benih firman yang ada. Ada duri di dalamnya. Ada semak duri di dalamnya. Untuk itu walaupun sudah tertabur di dasar di hati yang paling dalam, tetapi di hati paling dalam orang itu masih ada semak duri. Sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Kalaupun dia bertumbuh, pertumbuhannya dihimpit. Nah, untuk itu bagaimana supaya kita dapat menghasilkan hati yang baik? Maka kita harus mengeluarkan semak duri sehingga tanah hati yang baik ini akan ada. Untuk itu seringkali saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus mengaku segala-galanya kepada Tuhan? Semua perbuatan, semua kesalahan, semua tingkah laku kita harus mengaku segala-galanya. Tidak boleh ada yang disimpan. Tidak boleh ada yang disimpan dalam hati. Harus keluar. Harus diakui kepada Tuhan. Supaya dia membersihkan hati kita. Ini menyangkut tentang hati yang saya katakan tadi tentang bagaimana manusia batinia kita. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita memahami seperti ini maka kita akan mempersilahkan Tuhan. Tuhan silakan engkau yang atur seluruh hidup saya
hati saya. Tetapi bagaimana tanggapan kita? Apa yang harus kita laksanakan? Mari kita lihat dulu saudara kasih dalam Tuhan. Keadaan manusia. Mari kita baca bersama-sama kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara dalam Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia yang tidak mau taat diatur oleh Tuhan, itu kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa. Saya katakan tadi bahwa kalau kita mempersilahkan hati kita diatur oleh Tuhan, maka hidup kita akan terarah, hati kita akan menjadi hati yang baik. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa pada waktu yang lalu, maka kecenderungan hati manusia yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan, kecenderungannya adalah berbuat dosa. Ini keadaan manusia. Keadaan manusia yang jahat di mata Tuhan. Dalam pasal yang ke-8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini keadaan manusia. Tuhan pada saat dia melihat manusia yang berbuat jahat ini, hatinya yang kecenderungan berbuat jahat, maka dia membinasakan manusia. Tetapi setelah manusia selamat diluputkan, ada 8 orang yang mau taat, ada 8 orang yang hatinya terus mau taat. Maka Tuhan berfirman begini, sekalipun yang dihasilkan hatinya jahat sejak kecil, dia tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Ini tentang satu keadaan. Jadi ternyata begini, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hati manusia itu atau kecenderungan apa yang dilakukan oleh manusia jahat di mata Tuhan. Yang dilakukan mulai dari sejak kecil sampai mereka besar, bahkan sampai mereka mati, tetap jahat di mata Tuhan. Untuk itu saudara dalam Tuhan, ini keadaan, ini satu keadaan. Mari kita mulai memeriksa kondisi hati kita. Kemarin pada saat doa, saya mendapatkan ayat begini. Aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Nah, saya percaya bahwa yang dapat mengubah hati kita Tuhan. Yang dapat memberi hati baru kepada kita Tuhan. Karena yang mendapat mengubah hati kita Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang saya katakan tadi, apa respon kita? Yang pertama, mari kita lihat tentang Imamat pasal 26. Imamat pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-15.
ayat 14 dan ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita lihat kondisi hati kita. Nah, kondisi hati ini sangat berkaitan dengan firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita sampaikan, yang kita lihat. Firman. Nah, Alkitab katakan begini dalam ayat 15. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Artinya saudara dalam Tuhan, kalau kondisi hati kita yang kita temukan ternyata adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah ini begini, menolak firman Tuhan. Dengan menolak firman Tuhan, kita mengabaikan seluruh firman Tuhan. Yang seharusnya hati kita harus menerima setiap firman dan ketetapan dan peraturan. Nah, kondisi ini yang harus kita temukan. Kenapa Tuhan berkata dalam firman gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, maka berarti hati yang seharusnya dijaga, nak terjaga. Nah, ini yang pertama. Mari kita temukan kondisi hati kita. Kalau kondisi hati kita artinya begini, mulai menolak, tidak mau taat. Nah, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Yang kedua, Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Yang kedua, setelah kita temukan kondisi hati kita, mari kita mulai akui kondisi itu. Mazmur berkata begini, dia tahu tentang keberadaan hidupnya, dia tahu tentang kondisi hatinya yang karena tidak taat sehingga dia melakukan kesalahan. Mazmur katakan, jadikanlah hatiku tahir. Mengakui, membuat pengakuan kepada Tuhan. Kalau kondisi hati kita salah, biasanya nak bagus, maka itu yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Nah, itu di hadapan Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, kita harus tahu kondisi hati yang tidak bagus ini mempengaruhi hubungan. Hubungan sesama, hubungan dengan Tuhan. Kalau kondisi hati kita jahat atau kondisi hati kita besai, maka sangat mempengaruhi. Pasti kita akan kesulitan untuk menjalin hubungan dengan orang di sekitar kita. Karena kondisi hati. Untuk itu kondisi hati harus diakui di hadapan Tuhan. Nah, setelah kita mengakuinya, mari kita baca Kolose pasalnya yang ke-3 ayat 15 dan ayat 16. Kolose pasal 3, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Saudara, yang ketiga, setelah kita tahu kondisi hati kita, setelah kita mengakuinya, maka apa yang harus kita persilakan atau apa yang harus kita memberi respon adalah biarkanlah kita mengalami Kristus di hati kita. Mengalami Kristus di hati kita. Saudara, setelah saya memahami ini, maka saya ingin agar supaya ini jadi berkat bagi saudara-saudara. Ada satu ayat lagi, ini yang kita terima setiap ibadah. Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam setiap doa berkat ini terus saya sampaikan. Kenapa? Karena hati kita harus penuh dengan damai sejahtera. Dan ini yang menjaga dan memelihara hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Saya katakan tadi harus kita mengalami Kristus. Dan sekarang kita harus persilakan Kristus yang kendalikan. Saudara, di dalam Alkitab ada satu ilustrasi, ada satu perumpamaan. Ada satu rumah, ada satu kali iblis ini datang di rumah ini. Setelah dia keluar dari rumah ini jadi bersih. Dan satu saat dia datang kembali di rumah yang telah kosong dan bersih ini, dia bagus bersih, maka dia keluar. Dan dia panggil 7 setan. Maka orang itu menjadi sangat jahat. Nah, kenapa saudara dalam Tuhan? Hati atau keberadaan hidup kita, hati yang tidak diperintah oleh Tuhan, atau damai sejahtera tidak menguasai hidup kita, dan Kristus tidak memimpin keberadaan hidup kita, maka itu adalah hal yang berbahaya. Jangan biarkan kosong, bahkan bersih. Kelihatan bersih, wah luar biasa. Tetapi bersih tanpa pemerintah. Bersih tanpa ada yang mengatur. Untuk itu biarlah damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ini doa berkat. Seharusnya ini kita terima, amin. Mulai hari setiap kali ibadah, mulai hari ini kita dipimpin atau pikiran kita diatur oleh Tuhan. Ada berkat yang harus kita bawa pulang. Jadi setelah kita temukan, kita mengakui, kita harus mengalami Kristus dalam hati kita. Yang keempat adalah Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan berkata begini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara dalam Tuhan, yang keempat adalah bagaimana kita karena salib Kristus,
karena pengorbanan Yesus, karena darah Yesus, maka kita harus menjadikan hati kita ini taat. Ini respon kita. Nah, kalau misalnya kita semua sudah dapat melakukan hal ini, saya percaya kita akan dapat memahami tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Kenapa hati harus diatur? Kenapa harus dijaga? Kenapa hati harus dikelola dengan baik? Karena kita harus tahu bahwa dari hati ini pusat emosi. Kalau kita membaca Markus pasal 7 ayat 20 dan sampai 23, Markus pasal 7. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Untuk itu saudara sekalian Tuhan, biarkanlah kita persilakan Tuhan, Dia membersihkan hati kita. Kenapa hati kita harus diatur, dikelola? Karena dari situ muncul semua yang salah. Pusat emosi. Kalau kita marah, itu emosi muncul dari situ. Kalau kita bahagia, itu pun dari situ. Sedih, itu pun dari situ. Putus asa, itu pun dari situ. Pokoknya semua yang salah, ataupun kalau kelihatan kita melihat bahwa oh kita happy. Tetapi sesuatu yang bukan dalam kendali Tuhan, akan salah. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, penting sekali kita persilakan Tuhan. Yang kedua, kenapa hati kita harus diatur? Karena di situ pusat hidup. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yohanes pasal 7 ayat 38. Saya akan membacakan ini. Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pusat kehidupan. Saudara dalam Tuhan, tahukah kita, dari kita akan mengalir hidup, bukan mengalirkan kematian. Kalau dari kita dan yang kita alirkan adalah kematian, nah itu sesuatu yang berbahaya, mematikan orang lain. Untuk itu, untuk kehidupan kita, kenapa hati harus diatur oleh Tuhan? Karena dari situ pusat kehidupan. Yang ketiga, melalui hati Tuhan berkenan kepada kita. Untuk itu perlu diatur. Matius pasal yang ke-8 ayat Matius pasal yang ke-5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini harus menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Kalau hati kita telah diatur, Tuhan berkenan dengan kita. Kita lihat sedang dalam Tuhan, ada 2 kakak adik. Dalam kitab Kejadian, anak dari Adam, Kain dan Habel. Pada saat persembahan Kain diterima, pada saat persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Itu nanti pembahasan lain. Tetapi setelah persembahan Kain tidak diterima,
hati Kain menjadi panas. Hati Kain marah. Dengan marahnya dia membunuh adiknya. Tuhan tidak berkenan kepada Kain. Kain lari jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada Kain. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, hati yang suci Tuhan berkenan. Yang terakhir, kenapa hati harus diatur? Karena setelah hati kita diatur, ini akan menentukan pertumbuhan kerohanian kita. Kita akan semakin hari semakin dewasa. Hati yang benar, hati yang bersih, hati yang indah, hati yang taat, pasti dari dalam hatinya akan kuat mengalir aliran-aliran kehidupan. Pertumbuhan rohaninya jelas. Jadi saudara dalam Tuhan, pada waktu yang lalu saya mengikuti satu kegiatan. Pembicara katakan begini, kalau kita melihat ada aksi dari orang-orang, apapun aksinya, apakah dia baik atau salah jahat, maka yang kita harus ketahui kondisi hatinya sekarang dan sebelumnya. Karena kalau kondisi hatinya sekarang salah, dia akan melakukan sesuatu yang salah walaupun dibungkus dengan kebaikan. Dia akan melakukan sesuatu yang salah. Untuk itu di dalam pemuritan ini katakan begini, temukan kondisi hati. Lihat bagaimana keberadaannya. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, kedewasaan kita, mari kita bangun, persilakan Tuhan yang terus mengatur, terus mengendalikan, terus memanage hati kita. Karena kalau hati kita diatur Tuhan, hati yang tidak taat dia buang. Hati yang taat itu yang dia angkat. Hati yang rela, hati yang bersih, hati yang suci. Manusia bisa bersandiwara kepada sesama. Saya bisa bersandiwara kepada saudara-saudara, saudara-saudara pun bisa bersandiwara kepada saya. Baku dapa mungkin kita senyum lebar sekali kepada saudara-saudara. Mar di hati sini besae ngana, tamarah ngana. Saya bisa mungkin seperti itu, saudara pun bisa seperti itu. Tetapi sudah nggak salam Tuhan tahu, kalau hati kita seperti ini, kita bukan menuju kepada pertumbuhan dan akhirnya kita mencapai kedewasaan. Tapi hati kita, hati yang salah. Untuk itu mari kita mulai mempersilakan, silakan Tuhan terus mengatur hati kita. Biarkan dia yang mengendalikan hati kita, mengarahkan hati kita supaya hati kita menjadi hati yang benar di hadapan Tuhan. Kitab katakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini saudara kasih dalam Tuhan, seberapa kita yang hadir, kita akan terus melihat Tuhan. Melihat, mempersilakan Tuhan untuk dia kendalikan hidup kita. Kita akan menyanyi bersama-sama, ku jadikan hati ini haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini
senantiasa Kau pun ada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memandang rupa kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Hati kita baik atau tidak, semua Tuhan tahu. Selama kita mempertahankan, kita yang mengatur sendiri hati kita, maka hati kita belum baik. Tetapi kalau kita mempersilahkan Tuhan yang mengatur hati kita, dan kita meresponinya dengan membuka hati kita, menemukan kondisi hati kita, kita mengakui di hadapan Tuhan dan mengalami Kristus dalam hati kita, pasti saya percaya hati kita akan terus dijaga dengan damai sejahteranya. Haleluya. Kalau ada di antara kita yang memiliki hati yang tidak baik, satu kali Tuhan menyuruh untuk murid-muridnya memahami kalau mereka akan mempersembahkan korban, tetapi di hatinya masih ada sesuatu yang mengganjal, tinggalkanlah persembahan itu, pergi kepada orang yang mungkin hati kita tidak enak, hati kita mengganjal. Setelah selesai memperbaikinya, hubungan ini datang dan mempersembahkan korban. Tuhan memperhatikan hati kita. Tuhan melihat seluruh hati kita. Kalau ada hati yang tidak baik, mari kita mulai akui. Pada saat kita mengakui, maka kita mempersilahkan Tuhan mengatur, mengelola, mengkondisikan hati kita seperti apa yang Dia inginkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Sekali lagi katakan di hati inilah rumah-Mu. Dengan kasih Kristus, kita kesediaan Ibu Yoke Khairupan untuk bawa di dalam doa. Di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Firman-Mu yang mengandung kuasa, Firman-Mu yang mengandung janji, dapat kami terima dengan baik melalui pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Biarlah setiap taburan firman yang kami terima pada siang hari ini, kalau kami benar-benar datang kepadamu pada siang hari ini, beribadah kepadamu, menerima firman-Mu, kami percaya Tuhan kami akan pulang dengan menggenggam segala berkat dan pertolongan yang daripada-Mu. Berkati hamba firman-Mu, pelayanan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Semua kami yang hadir pada siang hari ini, kami benar-benar merasa terberkati pada siang hari ini. Terima kasih, kami akan memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati kami sesuai janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukuri semua ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan, mari katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk mempersiapkan korban persembahan kalian, untuk di amplop persembahan. Kita memberikan persembahan ini bukan sekedar rutinitas kita di setiap ibadah, tapi kita berikan korban persembahan ini untuk mengucapkan syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita memberikan korban persembahan ini dengan setulus hati kita, dan Tuhan akan membalas kita dengan berkat yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari angkat persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu pada saat ini Tuhan. Kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan. Kami berikan persembahan ini dengan setulus hati kami Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan
Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam baik-Mu. Haleluya. Saya mengundang mereka yang berhari ulang tahun hari ini atau sepanjang minggu yang sudah berjalan, dia akan maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita juga akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sambil mengangkat tangan kita, katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini menjadi keyakinan kami Tuhan, bahwa tidak pernah Engkau tinggalkan, biarkan kami.
Engkau selalu menolong, selalu menyertai, selalu memimpin, selalu memegang tangan kami. Kami tidak takut karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, Engkau lihat ada anak-anak sekolah minggu kami. Kami percaya mereka adalah generasi Tuhan. Biarlah generasi ini terus diberkati Tuhan. Biarlah pemberkatan Tuhan akan terus nyata atas mereka. Hidup dari anak-anak ini Tuhan, kami percaya ada dalam tangan Tuhan. Sehingga hidup mereka dari kecil, mereka telah kami serahkan kepada Tuhan. Dan mereka akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hati-Mu ada dalam hidup mereka. Dan hati mereka dijaga Tuhan. Sehingga kehidupan anak-anak ini hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat kekasih kami Bapak Max. Dia beberapa hari lalu dia telah Engkau tambahkan setahun. Dia boleh mencapai usia yang ke-50 tahun. Ini adalah anugerah Tuhan. Kami percaya hidupnya akan terus di dalam pemberkatan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan akan menumpangkan tangan. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah, kemurahan, kebaikan akan terus nyata atas kehidupannya. Dan kami percaya hidupnya akan dipakai, digunakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, diberkatilah hidupnya, diberkatilah usahanya, diberkatilah keluarganya, diberkatilah pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami semua Tuhan yang telah beribadah kepada Tuhan, baik kami yang ada di gereja ini maupun seberapa jemaat Tuhan yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan, kami percaya ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan, ada hati Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Dan kami mengalami kasih karunia Tuhan terus lagi dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hebat, mengetahui segala-galanya. Engkau kenal hidup kami. Kami memohon, berikanlah kami jalan keluar. Berikanlah kami kemampuan. Berikanlah kami kemenangan menghadapi setiap pergumulan, peperangan rohani kami. Karena kami percaya pada saat kami hidup dan menang, karena Tuhan di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang telah beribadah, kami percaya janji dari ibadah ini telah kami peroleh. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, sakit penyakit dilalukan. Dan ada begitu banyak lagi yang kami peroleh karena kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pengorbanan umat-umat Tuhan, umat-umat-Mu yang memberi dalam ibadah ini, dalam persembahan, Tuhan tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi. Umat-umat Tuhan yang memberi korban ekstra, Tuhan juga menilik. Umat-umat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan, kami percaya semua apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan oleh tangan umat-umat Tuhan, kami percaya akan dibuat Tuhan menjadi sukses dan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan umat-umat Tuhan. Sehingga pada saat umat-umat mendapatkan hasil dari apa yang diusahakan, kami percaya mereka akan terus mempermuliakan Tuhan. Mereka akan terus sukacita beribadah. Mereka akan terus sukacita melayani. Dan ini bukan membatasi umat-umat Tuhan, sampai kami mempermuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kalau umat-umat-Mu yang sakit saat ini, kami percaya ada tangan Tuhan yang berlobang paku dan menjamah dan menyembuhkan semua penyakit. Apapun penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa kesembuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu. Umat-umat-Mu yang sakit di rumah atau sementara mengikuti melalui live streaming ini, Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan juga terulur dalam kehidupan mereka, tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluarkan semua sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir karena mereka terbatas dalam keadaan usia yang telah lanjut, kami berdoa untuk keluarga Ratu Mawe. Tuhan tolong keluarga ini, kuatkan iman mereka, perteguh keyakinan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Yakob Wakari, kuatkan iman mereka, perteguh iman mereka Tuhan kepadamu. Kami berdoa untuk keluarga Tumbel Roring, kuatkan iman mereka, perteguh iman mereka kepadamu. Dan kami percaya kekasih-kekasih kami, keluarga-keluarga yang tidak bisa hadir karena keterbatasan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah mereka. Dan mereka mengalami Tuhan juga dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan. Lindungilah kami Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari yang menakutkan, tetapi kami tidak takut karena Tuhan ada dalam kami. Tuhan berperang ganti kami. Kami percaya perlindungan sempurna Tuhan adakan bagi kami terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa sebentar kami akan pulang ke rumah kami. Sertailah perjalanan kami. Tibakanlah di rumah kami dengan selamat. Gitu juga kami kalau ada yang akan mengadakan perjalanan keluar kota. Pimpin perjalanan kami, sertai, tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Begitu juga pulang ke rumah dengan selamat. Terima kasih, ini doa kami akan segera akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus, yang dengan kasih karunia-Nya telah memberikan keselamatan, penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus secara sempurna di atas kayu salib untuk kita semua. Persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan terus menjadi bagian yang indah, nyata dan sempurna dalam hidup kita. Mulai pada pagi hari ini lagi, besok dan seterusnya sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah, tetaplah jadilah berkat. Jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Dimanapun kita pergi dan berada, biarlah kemuliaan Yesus Kristus akan terus nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Ada beberapa hal pengumuman yang akan kita dengar.